Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang makanan Rasulullah. Wa kana ahabba syati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddamuha. Kambing, daging kambing yang disukai Rasulullah itu adalah yang bagian depan. Jadi daging kambing yang disukai Rasulullah adalah bagian depan, bukan bagian belakang. Di sini dijelaskan salah satu alasannya lebih terjaga dari najis dan ke perut itu lebih ringan, lebih nyaman rasanya dan lebih mudah untuk hancur. Itu daging kambing yang bagian depan itu keistimewaannya itu daging kambing itu. Makanya kalau pas beli di pasar atau nyembelih sendiri, cari yang bagian depan, niat ngikuti Rasulullah. Bagian depan itu apa? Coba. Kaki, paha, depan. Terus? Punggung, pundak, termasuk kepala. Makanya tidak benar kalau ada kambing disembelih rebutan untuk nyari itunya, kemaluannya. Ya memang lebih empuk, tapi yang disukai Rasulullah itu justru yang jauh dari tempat-tempat yang keluarnya najis itu, bagian depan. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyabal lahmi lahmul dhahri. Kata Rasulullah, daging yang paling enak itu daging yang ada di pundak, di punggung. Itu kata Rasulullah. Tapi ini juga tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu daging yang paling disukai apa? Kaki bagian depan. Ini tidak bertentangan karena memang kadang-kadang Rasulullah itu juga makan, yang dimakan cuma daging yang punggung itu. Jadi beliau mengatakan ini daging yang paling enak. Itu juga dengan tujuan menyenangkan orang yang ngasih gitu. Jadi ya tidak bertentangan. Tapi yang di sini, hadis-hadis yang di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah memakan yang bagian belakang. Bagian belakangnya contohnya ekor, kaki yang bagian belakang. Terus apalagi? Makanya saya itu menjadi heran kenapa orang-orang dulu itu, terutama orang Jawa ya, kenapa anak itu kok tidak boleh makan yang bagian belakang itu ya? Ya padahal sebenarnya secara hukum ya boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau tidak tahu kalau di Madura, di Besuki boleh apa tidak orang-orang tua itu ngelarang tidak? Hah? Padahal itu ya, kalau dari segi teksturnya ya tidak ada tulangnya dan nyaman-nyaman saja. Tapi kata orang dulu itu bikin orang tidak cerdas katanya. Tidak tahu ya. Pintarnya di belakang. Masih untung pintar di belakang. Maksudnya pintar di belakang itu mungkin maksudnya itu pintarnya tidak ada. Kalau pintar agak gede ya, tambah pintar ya tambah bagus. Begitu. Tapi ini memang ada hikmahnya. Orang-orang dulu itu juga memang
ngomongnya itu ya karena mereka pernah ngaji, pernah belajar, cuma kadang tidak nyebutkan dalil, jadi asal ngomong saja. Seperti orang-orang dulu itu kan ketika menjelang maghrib itu anak-anak kecil itu tidak boleh keluar. Padahal itu juga ada dalilnya. Karena menjelang maghrib itu waktunya jin-jin itu bertebaran, berkeliaran, setan-setan itu berkeliaran, takut dimakan oleh setan. Iya, artinya takut kena gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu. Makanya kalau menjelang maghrib itu rumah-rumah itu jendela ditutup, pintu ditutup, dan mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah, jin-jin itu bisa masuk di sela-sela yang angin-angin itu masih bisa. Tapi kalau rumahnya tembokan semua, tidak bisa. Jin itu tidak bisa nembus tembok. Itu hanya mitos saja. Karena sering lihat di TV, tidak bisa. Secara teori itu jin itu tidak bisa nembus tembok, tidak bisa. Makanya tuyul itu tidak bisa masuk ATM. Tahu? Kenapa tuyul bisa nyuri di rumah tapi tidak bisa nyuri di ATM? Karena tidak ada celahnya itu. Tidak bisa, jin itu tidak bisa. Dan tuyul ini termasuk jenis dari jin. Tidak bisa masuk ATM itu. Coba kalau misalkan tuyulnya cerdas kan masuk ATM. Tidak usah repot-repot karena di sana ada ratusan juta. Tapi kenapa kok justru masuk rumah? Ya karena memang rumah ini masih banyak celah-celah itu. Tapi walaupun pintunya, jendelanya itu masih ada celah-celahnya, kalau ditutup dengan bismillah tidak bisa masuk. Jin-jin itu tidak bisa masuk. Nah, ini ilmu ini sederhana tapi penting. Wa an Dubabah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anha annaha dhabahat fi baitiha syatan. Ada namanya Dubabah binti Zubair. Dubabah binti Zubair ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Pernah menyembelih kambing di rumahnya. Kemudian Rasulullah itu bilang, fa'arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an antibina min syatikum. Bagi-bagi ke sini kata Rasulullah. Kemudian kata Dubabah ini, faqalat ma baqiya indana ila raqabah. Yang tersisa itu cuma leher, raqabah. Wa inni la astahi an ursila ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini malu masa ngirimkan kepada orang mulia itu dikirim leher. Karena memang leher itu di kalangan orang Arab itu termasuk ya makanan yang hakorah itu ya tidak begitu diminati. Kira-kira alasannya apa? Banyak tulangnya. Makanya kalau pernah ke Arab ya, saya tahu itu dibuang itu. Jadi orang nyembelih di pasar-pasar, saya waktu masih di Yaman itu, leher dibuang, kepala dibuang, kaki ceker itu dibuang. Terus kayak rempelo itu juga dibuang. Yang diambil cuma daging-dagingnya. Kalau di Indonesia kikil-kikilnya itu dimakan. Di sana dibuang semua. Akhirnya teman-teman saya itu ngerti dibuang. Tiap pagi itu pergi ke pasar yang ada di Tarim itu, ngambil itu terus dijual. Dia buat soto ayam, terus dijual sama orang-orang Indonesia, kayak gitu. Akhirnya berhubung orang-orang sana ini kayaknya kesempatan ini, kalau cuma dikasihkan kan tidak dapat untung. Akhirnya dijual akhirnya. Di sana itu dipakai makanan-makanan keledai, makanan-makanan himar. Di sini makanannya manusia. Jadi raqabah, termasuk orang Arab tuh tidak suka raqabah itu leher itu tidak suka. Leher apapun, ya leher ayam, leher kambing, leher hewan-hewan yang lain itu tidak suka. Kemudian faraja ar-rasul fa akhbarahu biqauliha irji ilaiha faqul laha irsili biha. Kata Rasulullah, kamu kasih tahu sama Dubabah itu, tidak apa-apa, kirimkan saja. Fa innaha hadiyatus syat wa aqrabus syati ilal khair. Ini adalah kambing yang lebih dekat kepada kebaikan. Wa ab'atuha anil adza, dan jauh dari adza. Adza itu tempat keluarnya kotoran. Ya, Rasulullah ya, saking tidak mau menyakiti
perasaan orang. Ini hewan yang enak dagingnya itu. Padahal di kalangan orang Arab sudah masyhur bahwa ini lehernya hewan itu ya makanan yang tidak begitu diminati oleh orang Arab. Tapi Rasulullah karena ingin menjaga perasaannya Dzubabah ini, dia mengatakan ini bagian dari daging hewan kambing yang jauh dari penyakit. Di sini. Yang jauh dari penyakit. Karenanya para ulama ini menyimpulkan bahwasanya daging yang paling banyak manfaatnya untuk dimakan itu yang memiliki 3 ciri-ciri. Ini di sini disebutkan. Pertama, yang banyak manfaatnya dan membuat orang itu kuat. Yang kedua adalah ringan di perut. Yang ketiga adalah yang mudah untuk hancur. Ini diantaranya ya kemarin itu dhira, kemudian ada ya termasuk lahmud dohri itu daging yang ada di punggung itu juga apa kemarin itu. Ya termasuk rokobah ini juga termasuk gampang hancur gitu. Dan itu termasuk kriteria daging-daging hewan yang mudah untuk dimakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala lahma lam yutati rasahu ilaihi bal yarfa'uhu ila fihi tsumma yanhazuhu intihasan. Di sini Rasulullah menjelaskan tata cara makan daging kambing, daging sapi atau daging-daging yang lain. Dan ini kita sudah banyak kesalahan ketika makan daging. Walaupun sebenarnya juga tidak sampai hukumnya haram, tapi Rasulullah ngasih tata cara makan daging itu bagaimana. Makan daging itu caranya adalah dagingnya diambil, kemudian diangkat dagingnya dimakan. Dan kepalanya tidak menunduk. Kalau kita makan daging kan kepalanya yang didekatkan ke dagingnya, betul ya? Tapi kalau cara yang diajarkan Rasulullah itu cara makan daging itu ya pakai tangan lebih bagus. Kalaupun misalkan kita makan rawon, ya dianukan kuahnya dulu, setelah itu kalau lagi sendirian ya, kalau lagi sama orang nanti beda lagi. Dimakan, diambil dagingnya, kemudian digigit. Nah, itu cara makan daging Rasulullah seperti itu. Dagingnya yang didekatkan ke mulutnya, bukan mulutnya yang didekatkan ke dagingnya. Nah, ini salah kalau kita makan daging tidak seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya walaupun ya tidak sampai haram, tidak dosa juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu caranya dan niat ngikuti Rasulullah, maka itu dapat pahala. Ya sesekali lah kalau misalkan lagi makan di rumah, atau misalkan kalau malu, tapi sebenarnya tidak perlu malu karena ini adalah hal urusan yang sunnah, tidak perlu malu. Toh juga tidak sampai dosa gitu. Wa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadida kama fi hadis sunan. Rasulullah itu juga pernah makan dendeng. Tahu dendeng? Iya. Apa itu? Ikan daging. Hah? Dihadirkan lembu, dibumbui. Terus? Masa harus dihancurkan? Dendeng ya tidak harus dihancurkan. Pokoknya daging yang dikeringkan itu namanya dendeng. Nah, maka kalau ada orang makan dendeng, niatkan ngikuti Rasulullah karena Rasulullah pernah makan dendeng. Itu. Dan dendeng itu di sini dijelaskan itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kesehatan. Ya, pertama karena juga Rasulullah pernah memakannya. An rajulin qala dzabahtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan wa nahnu musafirun. Pernah ada orang yang nyembelih kambing untuk Rasulullah, sedangkan Rasulullah ini bawa rombongan mau bepergian. Faqala aslih lahmaha falam yazal ut'imuhu minhu ilal Madinah. Kata Rasulullah, ini masak yang sekiranya awet untuk bepergian. Akhirnya dibuat dendeng sehingga sampai ke Madinah masih bisa untuk dikonsumsi. Jadi itu dendeng itu juga termasuk jenis makanan yang disukai Rasulullah. Di sini ada yang jual? Tidak ada. Ada yang jual orang Arab. Orang Arab ya. Kalau orang bukan orang Arab. Buat sendiri kurang enak.
Jualnya pecel biasanya. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahma himaril wahsy. Rasulullah itu juga pernah makan daging keledai. Ini tidak bisa ditiru. Kenapa? Hah? Kenapa tidak bisa ditiru? Di sini tidak ada. Tidak ada di sini. Mau nyari di mana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa akala sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma adh-dhani. Rasulullah pernah makan daging kambing yang berusia 1 tahun. Ini masih bisa ditiru ini. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal jimali safaran wa hadaran. Rasulullah juga pernah makan daging unta baik ketika di rumah maupun ketika bepergian, baik unta yang kecil maupun unta yang besar. Ini ada enggak yang jual daging unta? Kemungkinan ada di kampung-kampung Arab, di Bangil, itu bisa jadi ada, tapi ya bukan asli situ kemungkinan. Karena saya sudah sering dulu ketika masih di Yaman. Cuma dulu karena tidak tahu, ya tidak ada niatan untuk mengikuti Rasulullah. Tapi kalau sudah tahu apa-apa itu niatkan mengikuti Rasulullah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal arnab. Rasulullah pernah makan daging apa arnab? Nah, saya tidak tahu. Arnab apa artinya arnab? Kelinci. Ada yang jual di sini daging kelinci. Ada di mana? Di sebelahnya agen sosis itu. Hah? Sebelahnya yang dulunya yang sekarang jual sosis itu. Oh, arah ke Pondok Al-Amanah itu ya? Oh, di situ. Nah, silakan besok ke sana semua. Makan daging kelinci. Saya belum pernah merasakan, tapi kayaknya enak kayaknya. Dan kenapa? Daging tok ya? Nggak ada tulangnya. Kayak lidah tak bertulang. Itu niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Berapa satu porsi? 20.000. Kalau tahu berapa satu porsi nanti ditakdir semua sama Mbak Diana. Oh, nikahan berarti disuguhi daging kelinci berarti. Oh iya. Ditagih itu, disuguhi daging kelinci. Disuguhi daging kelinci. Ya, dan ini pernah dimakan Rasulullah. Daging kelinci itu pernah dimakan Rasulullah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam min dawabil bahri. Rasulullah itu juga pernah makan hewan-hewan yang ada di laut. Nah, hewan laut itu hukumnya halal. Hukumnya. Hewan laut itu hukumnya halal. Bagaimanapun bentuknya. Misalkan bentuknya seperti anjing misalkan, halal. Kan ada namanya anjing laut. Ya, itu halal. Walaupun bentuknya seperti ular, itu tetap halal. Bagaimana kalau kepiting? Hah? Ada yang bisa dan tidak. Menurut fatwa MUI, kepiting itu lebih bisa bertahan hidup di air. Berarti dia hidupnya di satu alam. Yang tidak boleh itu kan yang hidup di dua alam. Dua alam itu apa, air dan darat, itu loh. Sama-sama bisa hidup. Tapi kalau kepiting ini katanya itu justru lebih bisa bertahan hidup ketika di air. Ketika di darat tidak bisa kuat lama bertahan hidup. Berarti ini cuma hidup di satu alam. Beda kayak kodok. Kodok berapa alam? Dua. Makanya tidak boleh, hukumnya haram. Ini salah satu ciri-ciri hewan yang haram dimakan adalah yang hidup di dua alam. Contoh yang lain apa? Yang hidup di dua alam? Hah? Keong ya? Bukan apa yang kecil-kecil itu biasanya? Kerang lain ya? Kerang ya? Beda orang di laut sudah aslinya. Oh. Kalau kerang boleh itu halal. Biasanya kadang ada yang jual sate kerang itu. Enggak apa-apa.
Lanjut. Ini bahas makanan ini. Coba kalau ada contohnya satu-satu di sini. Kemarin sudah dicontohkan Rasulullah itu suka makan apa? Labu yang dipakai kolak gitu. Tapi kolaknya ada. Iya. Sudah dicontohkan sama Mbak Diana kemarin. Banyak pahalanya itu karena semuanya dibagi-bagi itu. Iya, terlalu kecil. Insya Allah itu cepat nikah tanda-tandanya. Wa akalah sallallahu alaihi wasallam as-sadid. Rasulullah itu pernah makan makanan namanya sadid. Sadid itu apa? Ayasrudal khubza bimarokil lahmi, yaitu roti dicampur dengan kuah daging, tapi tidak ada dagingnya. Kadang-kadang ada dagingnya, kadang-kadang ada dagingnya, kadang-kadang tidak ada dagingnya. Pernah makan seperti itu? Ada kuah yang ada dagingnya, kemudian rotinya dicampur di situ. Pernah? Enggak. Saya dulu sering makan seperti itu. Itu namanya sarid, itu namanya. Nanti ada keterangan bahwasanya Rasulullah itu mengumpamakan Sayyidah Aisyah dengan perempuan-perempuan yang lain ibarat sarid dengan makanan-makanan. Karena dulu makanan paling enak itu ya sarid itu. Pakai sa, bukan pakai sin, bukan pakai shin. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khubza bizaiti. Rasulullah pernah makan roti dengan minyak zait. Zait itu apa? Zaitun. Makanya saya tanya di grup itu. Ada hadisnya itu. Kulu az-zait waddahinu bihi. Makanlah kalian kepada minyak zaitun waddahinu bihi, dan pakai untuk minyaki rambut. Apa kata Rasulullah? Fa inna fihi shifaa'un min sab'ina da. Karena sesungguhnya di dalam zait itu ada kesembuhan dari 70 penyakit. Minha al-judam, di antaranya adalah penyakit judam. Apa itu judam? Apa namanya? Belang. Di antaranya bisa menyembuhkan penyakit belang. Yang punya penyakit belang sering mengkonsumsi zaitun gitu. Ini untuk 70 penyakit. Tidak disebutkan 70 penyakit itu apa saja. Ini salah satu manfaat mengkonsumsi zaitun. Kalau ada yang punya bisa dibawa besok untuk contoh. Hah? Buahnya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajarati mubarakah. Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan, makanlah kalian kepada minyak zait. Zait itu di sini adalah zaitun, dan pakailah untuk berminyak di rambut. Fa innahu min syajarati mubarakah, karena sesungguhnya itu termasuk pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi itu dalilnya syajarati mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Maka pakai minyak rambut, pakai zaitun itu sangat bermanfaat. Kata Ibnul Qayyim, pakai minyak rambut di tempat-tempat yang panas itu bisa menjaga kesehatan dan sangat bagus untuk badan. Pakai minyak rambut. Tapi sebaliknya, kalau pakai minyak rambut di tempat-tempat yang dingin, kalau di sini seperti Malang dan lainnya, maka itu justru tidak bagus. Justru tidak bagus. Dan kalau misalkan orang pakai minyak rambut terlalu banyak, kalau dulu sampai ini apa? Sampai klimis gitu. Maka itu bisa membahayakan penglihatan. Bisa membahayakan penglihatan. Nah, salah satu kenapa di sini disebutkan zait itu termasuk pohon yang diberkahi. Pertama alasannya karena banyak manfaatnya. Yang kedua, karena pernah didoakan mendapatkan keberkahan oleh Rasulullah. Yang ketiga, karena pohon zaitun ini tumbuh di ardil muqaddasah,
di bumi yang disucikan oleh Allah. Yang di situ pernah diberkahi oleh 70 nabi, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu keistimewaan pohon zaitun, minyak zaitun dan buah zaitun. Itu semuanya ada manfaatnya masing-masing. Karena di sini juga di samping bisa dikonsumsi, bisa juga dipakai untuk minyak wangi. Dalam hadis yang lain dijelaskan, alaikum bihadhihi syajaratil mubarakati zaitiz zaitun fatadawau bihi. Kalian hendaklah mempergunakan pohon ini dan gunakanlah minyak zaitun untuk berobat. Fa innahu masahatun minal basur, karena bisa menyembuhkan penyakit ambeien. Basur itu apa? Ambeien. Apa? Ya, itu bisa menyembuhkan penyakit itu. Orang yang mengkonsumsi zaitun itu kayaknya sudah banyak dijual itu di online banyak itu minyak zaitun. Saya dulu beli yang asli dari Yaman, saya bawa pulang itu. Termasuk pernah beli habatus sauda yang asli masih berupa biji-bijian, masih belum dirupakan kapsul, itu saya juga pernah bawa. Wa akala sallallahu alaihi wasallam asil qamat madbuhan. Rasulullah pernah makan sayur namanya silk yang dimasak. Saya tidak tahu itu apa, tapi pernah saya browsing tadi malam itu, mirip-mirip seperti sawi dan mirip-mirip seperti bayam. Pokoknya di situ ciri-cirinya adalah sayuran yang punya daun yang cukup panjang. Itu namanya silk di Arab, tapi di sini saya tidak tahu itu apa. Tapi ciri-cirinya seperti itu, yang punya daun yang panjang. Saya lihat gambarnya mirip-mirip seperti sawi, mirip-mirip seperti bayam. Tinggal diketik saja di Google pakai Arab, itu nanti langsung kita pilih yang gambar, ada muncul gambar-gambarnya itu. Kemudian wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khazirah wa hiya ma yuttakhadhu min ad-daqiq ala hayatil asidah lakinnahu araqu minha. Rasulullah juga pernah makan khazirah, yaitu tepung yang dicampur dengan daging tapi agak encer. Itu namanya khazirah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-uqta. Rasulullah itu juga pernah makan keju. Jadi kalau beli apa-apa makanan, kalau misalkan yang versi keju, misalkan kayak roti bakar, apalagi itu roti-roti sejenis roti, yang di situ kita ada kejunya, niatkan niru Rasulullah karena Rasulullah pernah makan keju. Gitu. Hal-hal yang sederhana seperti itu bisa berpahala kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Biasanya apa lagi itu? Salad ya. Ya salad. Ya enggak, yang penting kan ada kejunya. Kalau cuma makan keju ya silakan dicoba gitu. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-rutaba wat tamra wal busra. Rasulullah pernah makan rutop. Apa rutop itu? Kurma yang setengah matang. Wat tamra dan tamar, kurma yang sudah matang. Wal busra, busra itu kurma yang masih agak mentah. Itu juga pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijubnah fi Tabuk fada'a bisikin wa samma wa qatta'a. Rasulullah pernah dihidangkan keju di dalam daerah Tabuk. Kemudian dipotong-potong pakai pisau, kemudian dimakan. Keju ya, keju saja. Nah, sekarang kita akan bahas bawang merah dan bawang putih kayak film. Wa amal basolu. Adapun basol, apa basol? Bawang merah apa bawang putih? Bawang putih. Basol itu bawang merah. Farawa Abu Dawud fi sunanihi an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha su'ilat anil basal faqalat inna akhira ta'ami akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi basal. Rasulullah itu pernah makan makanan yang di situ ada basolnya.
ada bawang merahnya. Tapi di sini yang dimaksud adalah bawang merah yang sudah dimasak, bukan bawang merah yang masih mentah. Karena kalau bawang merah yang masih mentah itu baunya nyengat, tidak enak. Bukan makan bawang merah yang mentah, tapi makan bawang merah yang sudah dimasak. Dan hukumnya memang makruh makan bawang merah yang masih mentah. Biasanya di makanan-makanan sate, acar, itu makruh, terutama ketika mau ketemu sama orang dan ketika mau ke masjid, itu sangat makruh. Tapi kalau sendiri ya tidak masalah. Tapi Rasulullah itu menjauhi. Kenapa? Karena Rasulullah ini sering didatangi oleh malaikat Jibril, takut mengganggu. Jadi yang merasa terganggu dengan manusia itu juga makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk yang lainnya, itu juga bisa merasa terganggu. Di dalam hadis sahih, Rasulullah itu melarang kita untuk makan dalam keadaan mentah ketika mau masuk masjid. Itu dilarang keras. Karena kenapa? Karena di masjid itu ada banyak malaikat gitu. Dan Rasulullah juga pernah melarang kita untuk memakan bawang merah, juga bawang putih, wal kurros. Kurros tadi malam itu saya lihat di kamus itu, ya tadi itu seperti bawang pre. Ada juga gambarnya itu daun bawang. Itu juga Rasulullah itu melarang. Melarang di sini tidak sampai haram, tapi diusahakan untuk dijauhi ketika memang tidak benar-benar dibutuhkan. Kata Rasulullah, kalau orang makan jenis-jenis bawang seperti itu, maka hendaknya dia menjauh dari masjid dan cukup duduk di rumahnya saja. Itu berarti ada isyarat bahwa itu memang diperbolehkan. Kenapa? Karena disuruh di rumah. Dan itu juga bisa dikiaskan dengan makanan-makanan yang lain yang mempunyai bau yang menyengat. Contohnya apa? Terasi, apalagi jengkol, pete. Itu diusahakan ketika mau ada kumpulan-kumpulan atau mau hadir pengajian atau mau ke masjid, jangan makan itu. Ya, termasuk juga apa? Termasuk juga rokok. Mau ke masjid, ya mending tidak usah rokokan. Mau hadir pengajian, mending tidak usah rokokan. Apalagi kadang sekarang itu majelis-majelis itu di dalamnya ada rokokan. Saya paling tidak nyaman ya. Di atas panggung lagi baca sholawat, lagi baca maulid, ada yang rokokan. Saya paling tidak nyaman, walaupun saya bukan orang yang anti rokok, tapi ketika bisa menempatkan pada tempatnya, saya lebih setuju daripada merokok tidak pada tempatnya gitu. Terutama di majelis lah, terutama di majelis yang di situ dibacakan maulid, dibacakan sholawat, itu kurang setuju. Apalagi masih baca, tidak setuju. Nah, kemudian di sini juga Rasulullah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamul khal. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Tahu cuka? Itu sebenarnya bukan karena memang sebaik-baik lauk itu cuka, karena Rasulullah juga pernah makan daging. Ya pastinya daging lebih enak daripada cuka. Cuma di situ ingin jabar khotir. Jabar khotir itu nyenengkan hatinya Sayyidah Aisyah. Karena waktu itu Rasulullah pernah tanya kepada Sayyidah Aisyah, apa ada makanan? Ada, tapi cuma ada cuka. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, untuk nyenengkan Sayyidah Aisyah. Dan memang cuka ini sangat bermanfaat. Saya dapat keterangan ini dari Habib Abdullah Al-Muhdar dari Pasuruan. Beliau asli Tarim, kemudian sekarang tinggal di Pasuruan.
Manfaat cuka ini, kalau orang yang punya penyakit lambung, itu cara terapi dengan cuka, terutama cuka apel kata beliau itu, di apotek-apotek ada. Itu masukkan 1 sendok kecil ke gelas yang sudah diisi air. Masukkan cuka itu 1 sendok teh, masukkan di gelas yang sudah diisi air, kemudian diminum pakai sedotan. Itu sangat membantu untuk mengatasi penyakit yang hubungannya dengan lambung. Tapi itu tidak diminum setiap hari, diminum secara berkala. Mungkin seminggu berapa kali begitu, tidak setiap hari. Kenapa kok pakai sedotan? Karena cuka itu bisa merusak gigi. Jadi kalau langsung diminum seperti itu bisa merusak gigi. Jadi dianjurkan pakai sedotan. Juga ketika cuka itu dicampur dengan makanan yang lain, itu bisa menetralisir hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, oleh perut ini. Maka kalau lagi makan bakso, lagi makan mie ayam dan sejenisnya, itu biasanya saya itu mendahulukan cuka dulu, karena cuka ini pernah disebutkan di dalam hadis dan pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. Itu hal sederhana, tapi kita niatkan untuk menghormati bahwa cuka itu pernah disebutkan di dalam hadis. Walaupun mungkin cuka yang kita konsumsi sekarang itu mungkin tidak sama seperti yang disebutkan di dalam hadis itu, tapi lagi-lagi kan namanya juga sama, namanya tetap cuka begitu. Nah, itu beberapa makanan yang pernah dikonsumsi Rasulullah, dan di sini masih ada banyak hal juga makanan yang dikonsumsi Rasulullah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada. Ya. Misal kayak kelinci kan kalau dimakan, misal kita kasihan Ustaz yang mau makan, itu tetap boleh kan? Kan kadang ada sebenarnya kalau kasihan kan dimakan. Oh, kalau kasihan, kasihkan saya aja. Enggak sih Ustaz, boleh apa enggak sih? Ya boleh. Kalau orang itu ayamnya kasihan ya mau disembelih, ya dimakan. Enggak apa-apa. Kok lucu gitu ya. Kalau kasihan, kasihkan ke Mbak Diana biar disembelih, dimakan. Enggak apa-apa. Boleh-boleh saja itu. Bukan menjadi haram ya. Nanti kalau kasihan ya tidak ada punya kambing 1 kandang, tidak ada yang disembelih itu, kasihan semuanya. Akhirnya nunggu sampai mati sendiri. Merasa jijik, apanya yang jijik? Tidak masalah. Karena memang halal. Kelinci itu halal. Mau kita jijik, mau tidak jijik ya tetap halal. Gitu loh. Tetap halal. Ya kalau memang ngerasa jijik, beli langsung yang sudah siap dimakan, yang di warung-warung itu, tinggal disantap kan. Nggak usah tanya gimana cara nyembelihnya. Oh tadi saya sembelih agak dicekek-cekek gitu. Nanti tambah kasihan gitu. Halal, daging kelinci halal. Akan saya coba, karena saya sudah tahu tempatnya, akan saya coba. Belum pernah merasakan daging kelinci, kayaknya enak kayaknya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan yang mau tanya. Dan salah satu rahasia cuka ini pernah dimakan oleh nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Itu semuanya pernah mengkonsumsi cuka. Nabi-nabi itu pernah mengkonsumsi cuka gitu. Kenapa? Cuka ini kan apa ya? Ya bukan ada pohonnya, hasil olahan. Hasil olahan beda dengan minyak zaitun tadi, memang ada pohonnya. Ada pohonnya, ada buahnya. Buahnya bisa dimakan dan minyaknya juga bisa dikonsumsi. Itu biasanya saya dulu pernah makan itu kurma, bijinya dibuang semuanya, kemudian diaduk-aduk jadi lembut kayak adonan begitu, ada minyak zaitunnya, dimakan. Oh, itu enak sudah. Kayak semacam jenang gitu. Tapi enak rasanya. Saya pernah makan itu. Yang langsung dibuat oleh orang-orang Arab itu. Saya pernah makan dan enak kayak semacam jenang. Boleh saja. Dan banyak manfaatnya karena di situ ada minyak zaitunnya, apalagi juga ada kurmanya. Banyak manfaatnya. Ada pertanyaan lain?
Silakan. Pembahasan setelahnya nanti kita akan bahas tentang cara mengolah makanan dan apakah buat makanan yang rasanya enak itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan karena tidak zuhud, itu apakah bagaimana, nanti pembahasan yang setelahnya. Ada? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.